Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas PAID, E dan F, semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang subjek penelitian. Sebelumnya mohon maaf nanti kalau mungkin saya sering batuk atau berdem gitu ya, karena memang masih masa pemulihan dari sakit. Baik, hari ini kita akan membahas subjek penelitian. Ada yang menyebut subjek penelitian itu dengan objek penelitian. Sebenarnya sama, istilah subjek dengan objek itu sama, gitu ya. Tapi saya lebih menyukai istilah subjek penelitian karena memang dalam lapangan pendidikan yang menjadi yang diteliti oleh kita sebagai peneliti itu adalah manusia, yang di situ dia itu serba kompleks gitu ya, berubah-ubah, tidak tetap, selalu mengikuti kondisi, tempat, waktu dan seterusnya. Jadi dengan eh, kaitan-kaitan tadi itu, dengan kondisi lingkungannya tadi itu, manusia itu kemudian selalu berubah menyesuaikan diri. Makanya dia itu menjadi subjek gitu ya. Menjadi sesuatu yang dengan kuasanya sendiri itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Maka di sini saya lebih condong menggunakan subjek penelitian karena memang yang kita teliti itu adalah sesuatu yang punya kuasa, sesuatu yang punya power terhadap bagaimana dia berkehidupan, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia itu berhubungan dengan lingkungannya, dengan manusia yang lain, dengan kelompok yang lain gitu ya. Saya lebih condong menggunakan subjek penelitian, walaupun mungkin dalam buku-buku metodologi penelitian ada yang mengistilahkan itu dengan objek penelitian. Baik, teman-teman yang berbahagia, banyak sekali saya temukan dalam skripsi teman-teman itu ketika menguji skripsi gitu ya, seringkali teman-teman itu terbalik gitu ya, antara mana yang menjadi subjek penelitian yang primer, mana yang sekunder gitu. Jadi dalam dalam metodologi penelitian itu sumber data yang di situ adalah subjek penelitian itu dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, terkadang biasanya terjadi dalam penelitian kualitatif gitu ya. Terkadang itu banyak sekali mahasiswa itu yang seharusnya subjeknya itu menjadi sumber data primer, tetapi malah menjadi sumber data sekunder. Dan yang seharusnya menjadi sumber data sekunder malah menjadi sumber data primer gitu ya. Misalkan si mahasiswa itu meneliti tentang metode pembelajaran di kelas A gitu ya, dalam mata pelajaran B misalkan gitu. Nah, di situ yang dia wawancarai, yang dia jadikan subjek penelitian, yang dia observasi, dia dokumentasi itu bukan malah guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Kebanyakan dari data yang muncul dalam penyajian datanya itu bukan kemudian dari guru yang mengajar, tapi malah dari orang-orang, individu lain yang terkadang itu tidak ikut andil dalam metode pembelajaran itu, dalam pelaksanaan metode pembelajaran tersebut. Misalkan kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan. Iya, orang-orang itu tetap terkait dengan metode pembelajaran karena metode pembelajaran itu pasti selalu memperhatikan materi gitu ya. Dan materi itu pasti juga terkait dengan kurikulum. Akan tetapi ketika sudah dalam teknis pelaksanaan metode pembelajaran, yang menjadi fokus utama peneliti ketika mencari data itu adalah guru yang menggunakan metode pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, ini kadang itu terbalik gitu ya. Jadi gurunya itu tidak begitu banyak diobservasi oleh mahasiswa, tapi malah kepala sekolah, waka kesiswaan yang banyak dimunculkan gitu ya dalam penyajian datanya. Nah, ini kadang perlu kita pahami gitu ya, bahwa
Sumber data primer itu ya yang terkait langsung dengan variabel atau terkait langsung dengan masalah penelitian yang kita teliti gitu ya. Adapun yang terkait tidak langsung itu menjadi sumber data sekunder. Nah, ini harus teman-teman pahami ketika nanti melakukan penelitian. Nah, secara definitif dari 3 definisi yang dikemukakan oleh Tatang M. Tamrin, M. Idrus, dan Suharsimi Arikunto, ini bukunya ada semua di perpus, insya Allah ada semua. Jadi subjek penelitian itu adalah tempat untuk memperoleh informasi. Pada intinya, subjek penelitian itu adalah tempat untuk memperoleh informasi dan tempat di mana variabel penelitian itu melekat. Yang di situ itu ada masalah yang dibahas gitu ya. Jadi sumber informasi yang di situ ada masalah yang dibahas, atau di situ itu ada variabel yang melekat sesuai dengan yang mau kita teliti. Nah, itu subjek penelitian. Jadi kalau individu itu tidak memberikan informasi, ya maka itu bukan subjek penelitian. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nanti menentukan sampel misalkan dari suatu populasi, ternyata sampelnya itu tidak mau mengisi angket yang kita bagikan, ya berarti itu bukan subjek penelitian. Kita harus mencari sampel yang lain. Atau informan kita yang kita wawancarai tidak mau berbicara banyak gitu ya, pada dia terkait langsung, yaitu bukan subjek penelitian karena dia tidak mau memberikan informasi dan seterusnya. Itu secara definitif. Nah, dalam penelitian kualitatif biasanya subjek penelitian itu disebut dengan informan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, subjek penelitian itu disebut dengan populasi dan sampel. Nah, sampel ini kemudian disebut sebagai responden atau orang-orang yang memberikan respon terhadap angket atau tes yang kita sajikan, yang peneliti sajikan. Nah, logika sampel pada penelitian kuantitatif itu logikanya itu adalah keterwakilan gitu ya. Representativeness gitu ya. Jadi prinsipnya itu adalah keterwakilan karena memang kita mengambil beberapa individu dari suatu populasi gitu ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif tidak mungkin, atau untuk menghemat waktu, bukan tidak mungkin ya, untuk menghemat waktu dan biaya serta tenaga agar peneliti tidak mengeluarkan sumber daya terlalu banyak, maka diambillah sampel di situ. Nah, sampel itu prinsipnya itu adalah keterwakilan dari populasi. Jadi dari sampel itu kemudian bisa mewakili seluruh populasi. Sedangkan kalau kualitatif, subjek penelitian dalam penelitian kualitatif itu keterwakilannya itu sifatnya keterwakilan informasi atau data. Karena memang fokus dari penelitian kualitatif itu adalah data yang mendalam. Sedangkan fokus dari penelitian kuantitatif itu adalah keterwakilan responden dari populasinya. Jadi fokusnya bedanya di situ ya. Jadi kalau logika kuantitatif itu keterwakilan responden dari suatu populasi, sedangkan kualitatif itu keterwakilan informasi atau data. Makanya dalam penelitian kualitatif itu bisa jadi jumlah subjek penelitiannya itu tidak sebanyak penelitian kuantitatif gitu ya. Tetapi dalam penelitian kualitatif dengan subjek yang sedikit itu, peneliti itu benar-benar menjalin hubungan yang spesial dengan subjek gitu ya, karena berinteraksi secara terus-menerus, menjalin ikatan emosional, sehingga data yang disampaikan oleh subjek penelitian itu benar-benar representatif gitu ya, benar-benar mendalam, komprehensif gitu ya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya itu, tidak ada ikatan emosional antara peneliti dengan subjek penelitian. Jadi walaupun peneliti tidak pernah bertemu dengan subjek penelitian, penelitiannya itu tetap sah gitu. Boleh saja. Nah, kriteria utama ukuran sampel dalam penelitian kualitatif itu adalah kejenuhan data. Jadi dalam bukunya
Profesor Sugiono itu seringkali diungkapkan istilah kejenuhan data atau data jenuh gitu ya. Data jenuh itu ya maksudnya itu data yang diperoleh dari informan dalam penelitian kualitatif itu tidak berubah lagi, atau kalau itu berupa pola, berupa sebuah mind map gitu ya, itu tidak berubah lagi, jadi sudah benar-benar stagnan, tetap tidak mengalami perubahan gitu. Maka itu yang disebut sebagai data jenuh. Ketika sudah mengalami posisi itu, data jenuh itu, maka peneliti bisa melanjutkan pada proses analisis data penelitian. Kalau datanya masih berubah gitu ya, yang dikatakan oleh informan itu masih berubah dari waktu ke waktu gitu ya, maka peneliti harus tetap melakukan penggalian data terus menerus sampai datanya itu tetap tidak berubah. Makanya agak aneh kemudian kalau dalam penelitian kualitatif itu peneliti itu hanya wawancara sekali 2 kali. Dan ini banyak saya temukan dalam skripsi teman-teman mahasiswa itu ya, dengan alasan yang dibuat-buat gitu, mereka itu hanya wawancara sekali 2 kali gitu ya. Bahkan jarang sekali saya menemukan itu sampai 3 kali gitu. Wawancara kepada orang yang sama sampai 3 kali itu jarang sekali. Nah ini bagaimana mungkin dengan wawancara 2 kali itu kemudian datanya itu sudah jenuh gitu. Bisa jadi 2 kali wawancara itu kondisi mood subjek penelitiannya itu sedang tidak bagus, sedang tidak baik. Nah, data yang disampaikan bisa jadi karena moodnya sedang tidak baik ya tidak objektif gitu ya, tidak objektif tapi ya sesuai keinginan subjek penelitian itu, sesuai, tidak menggambarkan secara utuh gitu ya apa yang kita teliti gitu ya. Nah maka peneliti itu harus observasi berkali-kali, wawancara berkali-kali gitu ya. Mendokumentasikan, kemudian melakukan triangulasi, cross check antara hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi gitu ya, antara hasil wawancara hari ini dengan hari besok dengan hari setelahnya dan seterusnya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu kriteria utamanya itu di situ. Jadi data sampai jenuh. Walaupun penelitian kualitatif itu lebih apa ya, lebih diminati gitu ya, karena memang tidak membutuhkan hitung-hitungan statistik, tidak membutuhkan software tertentu atau tidak perlu membuat angket. Tapi dalam proses penelitiannya, penelitian kualitatif itu lebih kompleks gitu ya, lebih rumit dibandingkan penelitian kuantitatif. Maka kalau teman-teman malas atau teman-teman mungkin introvert gitu ya, tidak suka bertemu dengan orang, atau mungkin tidak suka ngobrol dengan orang, atau lebih suka rebahan di rumah gitu ya, mending nanti penelitiannya itu menggunakan penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi tidak perlu berkali-kali datang ke lokasi penelitian gitu, cukup sekali 2 kali. Yang pertama itu apa namanya, kulonwon gitu ya, mengungkapkan maksud untuk melakukan penelitian, kemudian yang kedua menyebarkan angket, sudah selesai. Nah kalau dalam penelitian kualitatif, peneliti itu harus berkali-kali datang ke sana, datang ke lokasi penelitian. Dari prinsip data jenuh itu bisa didapatkan. Nah dalam penelitian kualitatif, teknik penentuan informan itu berdasarkan purposeful sampling gitu ya. Jadi berdasarkan pertimbangan tertentu gitu. Nah, yang harus diketahui teman-teman yang saya sampaikan ini nanti mungkin bisa jadi berbeda dengan konsep yang lain. Jadi sebagaimana saya jelaskan di awal, metodologi penelitian itu mempunyai madhab tertentu, mempunyai madhab-madhab sendiri gitu ya, termasuk dalam penentuan sampling, penentuan subjek penelitian gitu. Jadi ada yang condong dalam penelitian kualitatif itu penentuan subjek penelitiannya itu hanya 2, misalkan hanya snowball sampling atau purposive sampling gitu ya. Ada juga kalau dalam bukunya Creswell itu ada 16 teknik gitu ya, teknik penentuan sampling, jadi tidak hanya 2 saja. Ada yang menyebutkan penentuan sampling kualitatif itu ada 3, jadi selain snowball dan purposive ada grounded sampling, ada grounded teori sampling.
dan seterusnya. Jadi bisa jadi nanti teman-teman menemukan ada teknik sampling yang lain yang mungkin tidak saya jelaskan, atau mungkin lebih simpel daripada yang saya jelaskan. Nah, itu tidak masalah gitu ya. Jadi yang penting di dalam penentuan subjek penelitian, peneliti itu bisa mengungkapkan ketika diuji itu, dia itu peneliti itu bisa mengungkapkan bahwa saya itu menggunakan teknik sampling ini dalam penelitian ini gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika ditanya oleh penguji ketika munakosah itu, penentuan sampel-sampel menggunakan teknik apa gitu ya. Kemudian dia tidak bisa menjawab. Nah, itu lucu gitu ya. Nah, dalam dalam penentuan sampel itu ada dua hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama sampling unit. Sampling unit itu terkait dengan subjek penelitian secara langsung. Yang kedua adalah sampling teknik gitu ya. Teknik penentuan sampling. Jadi teknik ini kemudian kita gunakan untuk membahas sampling unitnya, membahas subjek penelitian yang akan kita teliti. Nah, dalam penelitian kualitatif, penentuan samplingnya itu berdasarkan pertimbangan tertentu atau purposeful sampling. Sedangkan dalam penelitian kualitatif gitu ya, teknik samplingnya itu bisa menggunakan probability sampling atau non probability sampling, atau ada yang menyebutnya random sampling atau non random sampling. Nah, teknik sampling kualitatif, saya tadi menyebutkan dalam bukunya Creswell itu ada 16 teknik gitu ya. Bukunya Creswell, metode kualitatif, desain riset, metode kualitatif dan desain riset itu ada 16, tapi di sini saya mengambil 9 teknik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri bukunya. Jadi ada maximum variation sampling, snowball sampling, convenience sampling, opportunistic sampling, theoretical sampling, typical case sampling, homogeneous sampling, critical case sampling, confirming and disconfirming sampling. Ada 9 ini. Ini tidak harus teman-teman bisa memilih salah satu ketika nanti akan memilih sampel, akan menentukan subjek penelitian ketika teman-teman nanti metode penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif. Nah, maximum variation sampling. Nah, ini yang paling agak sulit gitu ya. Karena di sini dalam teknik ini gitu ya, peneliti itu harus mengambil subjek penelitian dengan karakteristik yang berbeda-beda dari masalah yang dia teliti gitu. Jadi dari misalkan kita meneliti tentang prestasi siswa gitu ya. Prestasi siswa itu tentu tidak hanya datanya itu tidak hanya melibatkan guru saja, tapi juga melibatkan kepala sekolah karena terkait dengan prestasi gitu ya. Nah, dalam prestasi itu juga pasti terkait dengan sarana prasarana gitu. Atau wakaka siswaan yang mengurusi secara langsung program-program siswa baik yang kurikuler maupun ekstrakurikuler gitu. Kemudian wakakurikulum yang di situ terkait langsung dengan materi pembelajaran gitu, dan seterusnya. Jadi di situ dalam maximum variation sampling itu peneliti harus menentukan subjek penelitian yang berbeda-beda karakternya, berbeda-beda karakteristiknya, berbeda-beda posisinya gitu. Karena memang masalah penelitiannya itu kompleks gitu. Kemudian yang kedua snowball sampling gitu ya. Snowball sampling itu menentukan informan atau subjek penelitian berdasarkan rekomendasi. Jadi yang pertama misalkan dia memilih, peneliti itu menentukan bahwa subjek penelitiannya itu adalah si A gitu. Nah, ketika si A itu belum bisa memberikan informasi yang mendalam gitu ya, maka peneliti itu bertanya kepada si A, siapa mungkin orang yang bisa saya jadikan subjek penelitian selain bapak ibu gitu. Kemudian si A ini merekomendasikan si B, kemudian si B merekomendasikan si C, dan seterusnya. Jadi di situ nanti subjek penelitiannya itu semakin membesar gitu ya, tergantung kebutuhan data yang diinginkan oleh peneliti. Nah, itu snowball sampling. Jadi
berdasarkan rekomendasi atau arahan dari informan sebelumnya. Kemudian convenience sampling. Nah, convenience sampling ini teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian berdasarkan yang paling mudah ditemui gitu ya. Yang paling mudah ditemui otomatis yang paling banyak. Jadi tidak berdasarkan kriteria tertentu tetapi tidak berdasarkan posisi tertentu tetapi berdasarkan posisi yang paling banyak ditemukan. Jadi misalkan di sini penelitian tentang siswa yang bekerja. Di situ dia tidak menentukan apakah siswanya harus laki-laki atau perempuan, pokoknya siswa yang bekerja itu yang dia jadikan subjek penelitian. Kemudian opportunistic sampling. Opportunistic sampling ini teknik pengambilan informan atau subjek penelitian karena terlibat dengan situasi tertentu atau masalah tertentu. Nah, di sini contohnya kasus kekurangan guru di daerah A, maka yang menjadi informan, yang dijadikan informan itu adalah ya orang yang terlibat dalam masalah itu, dalam masalah kekurangan guru di daerah A itu. Kemudian theoretical sampling. Nah, theoretical sampling ini agak rumitnya itu maksudnya karena memang subjek penelitian yang dipilih itu sedikit banyak harus paham dengan teori atau konsep yang akan kita bahas. Misalkan di sini saya memberikan contoh tentang pembelajaran bercorak behavioristik gitu ya. Ya, maka respondennya itu harus orang yang paham dengan pembelajaran behavioris. Tidak karena di sini theoretical sampling itu tujuan utamanya itu adalah untuk mengembangkan teori atau untuk menemukan teori baru. Jadi sedikit banyak informannya, subjek penelitiannya itu harus paham dengan teori yang ingin dia kembangkan atau benar-benar paham dengan teori yang akan dia bakukan, yang akan dia generalisasikan. Kemudian typical case sampling ini teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian atau informan berdasarkan kasus yang bersifat unik gitu ya, atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang unik, yang tidak sama dengan yang lain, anti mainstream gitu, atau tidak familiar gitu. Misalkan penelitian sekolah di daerah tertinggal di Indonesia itu kan sekolah di daerah tertinggal itu banyak gitu ya. Tetapi sangat sedikit sekolah yang terletak di pulau terpencil atau terluar gitu ya. Jadi sangat sedikit sekolah yang terletak di pulau terpencil atau terluar, walaupun sama-sama sekolah di daerah tertinggal, tetapi keunikannya itu adalah sekolah itu terletak di pulau terpencil atau terluar gitu. Kemudian homogeneous sampling. Nah, ini merupakan teknik pengambilan informan atas dasar kesamaan sifat atau karakteristik dari kelompok atau populasi. Jadi homogen. Jadi sampel subjek penelitian yang diambil itu sifatnya homogen atau sama dalam karakteristik atau sama dalam nasib, sama dalam sifat dan seterusnya gitu ya. Misalkan penelitian tentang prestasi siswa korban tsunami gitu ya. Jadi tidak hanya sembarang siswa tapi siswa korban tsunami. Kemudian critical case sampling, yaitu sampel kasus kritis. Ini mungkin hampir mirip dengan typical case sampling gitu ya. Kalau typical case sampling itu informannya berdasarkan kasus yang unik atau individu yang memiliki karakteristik unik gitu ya. Nah, sedangkan dalam critical case sampling ini berdasarkan kasus tertentu yang terjadi di suatu populasi. Dan ini lebih rumit gitu ya, lebih rumit dibandingkan dengan typical case sampling, karena dalam critical case sampling ini penentuan informan berdasarkan teknik critical case sampling ini harus peneliti itu harus benar-benar jeli gitu ya, karena berdasarkan kasus tertentu. Misalkan saya di sini mencontohkan tentang kekerasan di sekolah, tindak kekerasan di sekolah. Ya, mungkin tindak kekerasan sekolah itu banyak terjadi begitu ya, banyak terjadi di banyak sekolah gitu ya.
Tapi sangat sedikit sekali yang terekspos, sangat sedikit sekali yang kemudian dibahas. Nah, ini menjadi kritis, menjadi apa namanya, kasus yang rumit gitu ya, karena ketertutupannya tadi itu. Jadi dari pihak sekolah tidak mau mempublikasi, dari siswa korban bullyingnya juga diam, apalagi yang melakukan bullying misalkan, yang melakukan kekerasan misalkan. Nah, di situ jadi ada kasus kritis di situ. Nah, peneliti itu harus benar-benar jeli, karena bisa jadi kasus seperti ini, penelitian seperti ini itu membahayakan si peneliti gitu ya. Membahayakan karir si peneliti. Bisa jadi penelitiannya ditolak, bisa jadi dia mendapatkan ancaman dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, confirming and disconfirming sampling gitu ya. Nah, di sini merupakan teknik pengambilan informan berdasarkan kedekatan atau pemahaman terhadap subjek penelitian sebelumnya. Jadi teknik ini itu untuk mengkonfirmasi, untuk memperkuat atau memperlemah penelitian sebelumnya yang masalahnya itu mungkin sama gitu ya. Yang masalahnya mungkin sama, atau mungkin antara masalah dengan subjek penelitiannya itu saling terkait gitu. Misalkan penelitian tentang problem pengembangan kurikulum di madrasah sanawiyah. Sanawiyah ya tulisannya, bukan tasanawiyah, mohon maaf. Jadi di situ dalam penelitian sebelumnya itu yang menjadi sumber data atau subjek penelitiannya itu waka kurikulum dari beberapa sekolah. Nah, kemudian si peneliti untuk memperkuat atau memperlemah, untuk mengkonfirmasi atau mendiskonfirmasi, untuk menegasikan, tidak ada diskonfirmasi ya, untuk mengkonfirmasi atau menegasikan penelitian sebelumnya, dia meneliti dengan subjek penelitian kepala dinas pendidikan setempat yang itu ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, itu teknik sampling penelitian kualitatif gitu ya. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu dari teknik ini, atau teman-teman bisa memakai teori yang lain, misalkan purposive sampling gitu ya. Jadi penelitian, teknik pengambilan informannya itu menggunakan purposive sampling berdasarkan posisi tertentu gitu ya. Purposive sampling, atau menggunakan snowball sampling misalkan. Di sini juga ada snowball sampling. Jadi bisa menggunakan pendapat ahli metodologi yang lain. Nah, selanjutnya subjek penelitian kuantitatif. Subjek penelitian kuantitatif itu terdiri dari populasi dan sampel. Populasi itu berarti wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau benda, atau subjek atau manusia yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ingin dipelajari oleh peneliti. Dari hasil mempelajari hasil meneliti itu kemudian ditarik kesimpulan, kemudian dilakukan generalisasi. Nah, dari populasi itu kemudian diambil sampel gitu ya. Jadi untuk menghemat tenaga, menghemat biaya, menghemat waktu, itu kemudian dari populasi itu diambil sampel, diambil beberapa saja, tidak semuanya diteliti, tidak semuanya dijadikan subjek penelitian. Nah, jadi sampel itu ya perwakilan dari populasi, perwakilan dari kelompok yang telah diseleksi dari populasi target. Jadi konsep populasi dan sampel itu, jadi ada populasi secara umum. Misalkan penelitian kita itu variabelnya guru, variabelnya ada kaitannya dengan guru, atau variabelnya itu siswa gitu ya. Variabelnya siswa dan prestasi gitu misalkan. Otomatis populasinya itu siswa. Kan tidak mungkin kemudian siswa dari semua tahun atau siswa di seluruh Indonesia itu kemudian kita jadikan populasi gitu ya. Nah, dari seluruh siswa di Indonesia itu kemudian kita ambil populasi targetnya. Populasi targetnya itu adalah siswa di madrasah A misalkan. Nah, itu namanya populasi target atau target populasi atau kerangka sampel. Jadi walaupun populasinya itu adalah siswa, tetapi targetnya itu adalah siswa di sekolah A, bukan siswa seluruh Indonesia gitu ya. Jadi hanya siswa di sekolah A. Nah, dari siswa di sekolah A itu kemudian diambil sampelnya. Dari siswa sekolah A itu karena jumlahnya ada 1000 misalkan, untuk menghemat waktu dan untuk menghemat tenaga, akhirnya diambil sampelnya. Dari 1000 itu diambil
sekian persen. Nanti ada rumus-rumusan untuk menentukan sampelnya itu berapa. Gitu. Jadi antara populasi dan sampel itu kaitannya seperti itu. Ada populasi secara umum, keseluruhan populasi, kemudian ada target populasi, kemudian ada sampel. Atau contoh yang lain misalkan penelitiannya itu tentang pelaksanaan metode pembelajaran gitu ya. Kemudian populasinya itu guru SMA. Nah, jadi populasi keseluruhannya itu adalah guru SMA seluruh Indonesia. Nah, target populasinya itu guru SMA di Kabupaten Kudus. Kemudian sampelnya dari seluruh guru SMA di Kabupaten Kudus itu diambil beberapa sekolah saja. Tidak semua sekolah dijadikan sampel. Tidak semua guru SMA di Kabupaten Kudus itu dijadikan sampel, tapi hanya beberapa saja. Itu contoh yang lain. Nah, mengapa perlu melakukan sampling gitu ya dalam penelitian kuantitatif? Itu yang pertama untuk menghemat sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi biar tidak terlalu terforsir gitu ya. Karena kalau semakin besar sampel, semakin besar subjek, ya semakin banyak tenaga yang kita keluarkan gitu ya. Semakin banyak waktu yang kita butuhkan untuk melakukan analisis, untuk menyebarkan angket dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kecepatan mendapatkan informasi. Karena prinsip dari penelitian kuantitatif itu adalah keterwakilan responden gitu ya. Keterwakilan responden, bukan keterwakilan informasi. Ya, maka dengan sampel itu sudah cukup mewakili semua populasi, keseluruhan populasi. Jadi tidak perlu menyebarkan angket pada seluruh populasi. Kemudian ruang lingkup atau cakupan lebih luas, dan yang terakhir lebih mudah dibandingkan dengan sensus. Karena kalau sensus itu kan berarti kan harus semuanya ditanyai. Sensus penduduk ya semua penduduk ditanyai. Sensus sekolah ya semua sekolah ditanyai. Nah, jadi agar lebih mudah untuk menghemat sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran tadi itu diambillah sampel. Tahapan pemilihan sampel: penentuan populasi, penentuan kerangka pemilihan sampel, penentuan metode pemilihan sampel, penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel, dan seterusnya. Ini tahapan pemilihan sampel dalam penelitian kuantitatif. Nah, pada akhirnya dari kesimpulan dan saran nanti itu impact-nya atau pengaruhnya itu ya kembali kepada populasi. Jadi kalau penelitiannya itu terkait dengan intensif guru SMA itu misalkan, ya pengaruhnya itu ya untuk guru SMA. Atau pelaksanaan metode pembelajaran, ya impactnya itu ya kepada siswa atau kepada guru mata pelajaran tertentu. Jadi ya kembalinya hasil penelitiannya itu ya ke populasi lagi. Jadi berputar terus menerus. Jadi dari populasi nanti diteliti lagi, kembali ke populasi lagi, kemudian diteliti lagi, kembali ke populasi lagi, dan seterusnya. Ya, memang prinsip dari penelitian itu seperti itu. Nah, sampel penelitian kuantitatif itu sekali lagi seringnya dinamakan responden. Kemudian sifatnya itu statistik gitu, karena berdasarkan kuantitas jumlah tertentu. Kemudian mewakili populasi dengan karakteristik yang unik atau representatif. Nanti ada cara-caranya untuk menentukan sampel. Kemudian keputusan mengenai responden harus dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kemampuan generalisasi penelitian. Jadi untuk memutuskan siapa yang menjadi responden itu ya peneliti harus benar-benar jeli, tidak hanya sekedar wah saya suka dengan ini, saya ingin ini, saya condong dengan ini. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada keputusan-keputusan yang harus diambil, ada teknik penentuan sampel yang harus diambil oleh peneliti. Nah, teknik sampling kuantitatif, kalau tadi kualitatif saya mengutip bukunya Creswell itu ada 9. Kalau di penelitian kuantitatif itu ada 2 teknik. Yang pertama probability sampling, yang kedua non probability sampling.
Nah, probability sampling terdiri dari simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling atau area sampling. Sedangkan non probability sampling itu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, kemudian purposive sampling tadi sudah saya singgung dalam penelitian kualitatif, kemudian sampling jenuh, dan yang terakhir snowball sampling. Nah, probability sampling yang pertama simple random sampling. Probability sampling ada 4. Simple random sampling, nah, pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, tanpa memperhatikan derajat atau posisi dan yang lain sebagainya. Yang penting acak gitu aja. Nah, sifat populasinya itu homogen, tidak heterogen. Dalam simple random sampling itu populasinya itu homogen. Homogen itu ya maksudnya ada karakteristik yang sama gitu ya, atau karakternya itu sama, keunikannya itu sama, keunikan populasinya itu sama. Misalkan dalam masalah pekerjaan itu sama, dalam masalah prestasi itu sama, dalam masalah kesejahteraan sama gitu ya, dalam masalah latar belakang sosial itu sama gitu ya. Itu homogen. Maka di situ tidak perlu memperhatikan strata, tidak perlu memperhatikan posisi atau jabatan dari masing-masing responden. Jadi bisa secara acak gitu ya. Kemudian besarnya populasi harus diketahui peneliti. Jadi jumlah target populasinya itu peneliti harus tahu jumlahnya itu berapa. Jadi jumlahnya berapa peneliti harus tahu. Dari jumlah itu kemudian diambil sampel. Kemudian dapat dilakukan dengan pengundian dan tabel bilangan acak. Pengundian itu maksudnya nama-nama seluruh populasi itu ditulis kemudian diundi gitu ya, semacam undian berhadiah. Itu bisa, atau menggunakan tabel bilangan acak gitu ya. Jadi ditulis di di Excel gitu misalkan, kemudian dipilih secara acak, misalkan nomor genap atau nomor ganjil atau ganjil genap, kemudian di gang apa ya, ada jeda satu, kemudian ganjil genap, ada jeda satu lagi, kemudian ganjil genap, jeda satu lagi, misalkan seperti itu. Itu tergantung keinginan kita gitu ya, tergantung suka-suka kita gitu dalam tabel bilangan acak ini. Kemudian yang kedua, proportionate stratified random sampling digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis. Jadi populasinya itu heterogen, mempunyai posisi-posisi tertentu, tidak sama karakternya. Kalau tadi simple random sampling itu digunakan di populasi yang homogen, yang karakternya sama. Dalam proportionate stratified random sampling ini karakteristik populasinya itu berbeda-beda. Populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional, sudah jelas. Kemudian kriteria jelas untuk menstratifikasi. Jadi untuk melakukan tingkatan-tingkatan untuk membedakan tingkatan populasi antara satu sampel dengan sampel yang lain. Kemudian diketahui jumlah tiap tingkatan. Nah, biasanya penelitian ini itu variabelnya tidak hanya biasanya sampel dalam penelitian ini, teknik proportionate stratified random sampling ini itu tidak hanya satu kelompok gitu ya. Sampelnya ada beberapa kelompok. Ada kelompok misalkan kelompok dengan gaji 1 juta sampai 2 juta. Kemudian ada kelompok dengan gaji 2 juta sampai 3 juta. Kemudian ada kelompok 3 juta sampai 4 juta. Nah, itu masing-masing kelompok itu peneliti harus tahu jumlahnya. Nah, biasanya untuk kelompok, biasanya untuk populasi dengan karakteristik yang berbeda-beda itu menggunakan proportionate stratified random sampling. Tapi ini jarang digunakan oleh mahasiswa gitu ya. Mahasiswa biasanya itu ya menggunakan simple random sampling ya, karena memang objeknya itu ya siswa, karakteristiknya sama, atau guru juga karakteristiknya sama juga. Jadi menggunakan simple random sampling. Kemudian disproportionate stratified random sampling, jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional, atau
stratanya itu tidak begitu jelas, tidak begitu tampak atau tidak begitu jauh bedanya antara satu populasi dengan populasi yang lain. Dan yang terakhir, cluster sampling. Populasi tidak terdiri dari individu melainkan kelompok-kelompok, misalkan organisasi atau suku atau mungkin sekolah yang jumlahnya banyak gitu ya populasinya. Digunakan bila populasi tidak mendapat kerangka sampling. Ini cluster sampling. Jadi tadi contohnya ya, misalkan populasinya itu menggunakan sekolah-sekolah yang dijadikan subjek penelitian itu tidak hanya satu sekolah, tapi banyak sekolah gitu ya. Itu namanya kelompok-kelompok individu. Ini contoh probability sampling, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian non probability sampling. Kalau tadi saya menuliskan ada 6, yang saya bahas di sini hanya 4 ya. Sampling, purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling itu berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan posisi tertentu gitu ya. Yang itu ditentukan sendiri oleh peneliti, bukan ditentukan oleh kondisi objek seperti dalam proportionate stratified random sampling atau stratifikasi objek, tapi ditentukan oleh peneliti. Jadi peneliti membuat kriteria tersendiri gitu ya dalam purposive sampling itu. Wah, saya membuat kriteria seperti ini, tapi harus berdasarkan teori tertentu, berdasarkan dengan konsep tertentu. Misalkan purposive sampling itu terkait dengan pengambil kebijakan di sekolah gitu ya. Di sini peneliti kemudian menetapkan sampelnya itu, yang pertama dia sebagai pengambil kebijakan utama, kemudian dia sebagai pembantu pengambil kebijakan utama, kemudian dia sebagai pelaksana kebijakan. Jadi peneliti menentukan sendiri, itu namanya purposive sampling. Kemudian snowball sampling tadi sudah saya jelaskan di penelitian kualitatif. Di sini yang saya jelaskan dari non probability sampling itu 4, yaitu yang pertama sampling sistematis. Ini teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut gitu ya. Jadi penentuannya itu ya berdasarkan urutan nomor gitu ya. Jadi semua anggota populasi ditulis kemudian diberi nomor 1 sampai sekian. Kemudian sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Itu sampling kuota. Jadi kalau kuotanya sudah terpenuhi, ya sudah, misalkan dari 1000 orang kuotanya itu 100 orang, ya sudah diambil 100 orang tanpa harus melakukan stratifikasi gitu ya, penggolongan atau tanpa harus melakukan bilangan acak gitu ya, tapi hanya berdasarkan mempunyai ciri-ciri tertentu gitu ya. Misalkan mempunyai ciri-ciri berkulit hitam gitu, atau mempunyai ciri-ciri bajunya bagus misalkan, atau mempunyai ciri-ciri humble gitu ya, dan seterusnya. Ketika sampelnya sudah terpenuhi, kuotanya sudah terpenuhi, walaupun mungkin masih ada sampel lain yang sesuai dengan ciri-ciri yang dia inginkan, itu tidak dia masukkan lagi karena berdasarkan kuota. Kemudian sampling aksidental, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Jadi ya tidak berdasarkan teknik tertentu, jadi kebetulan yang bertemu siapa, yaitu ya dijadikan sampel. Dan yang terakhir sampling jenuh. Nah, ini sampling jenuh ini biasanya digunakan ketika jumlah populasi targetnya itu tidak begitu banyak. Misalkan jumlah populasi targetnya itu hanya 60 orang, ya 60 ini lebih baik dipakai semua gitu. Itu namanya sampling jenuh, dijadikan sampel semua dari 60 orang ini, 60 populasi target ini semuanya dijadikan sampel. Jadi ketika populasinya itu relatif kecil, itu kemudian semuanya dijadikan sampling. Itu namanya sampling jenuh.
Nah, ini ketika teman-teman nanti melakukan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif gitu ya, ketika menulis skripsi, ketika jumlah populasi targetnya itu kecil di bawah 100 gitu ya. Ini saya sarankan menggunakan sampling jenuh. Jadi semuanya dijadikan sampel. Kalau misalkan eksperimen gitu ya. Eksperimennya itu kelas 12. Kelas 12 di suatu sekolah itu ada dua kelompok A B misalkan. Ya sudah, yang satu dijadikan kelompok kontrol, yang satu dijadikan kelompok eksperimen. Nah, dua kelas ini tidak perlu diambil sampel, semuanya saja dijadikan sampel. Itu namanya sampling jenuh. Contoh nanti bisa dibaca sendiri. Nah, menentukan ukuran sampel, ada beberapa rumus untuk menentukan ukuran sampel, tapi di sini saya menuliskan 3 rumus. Yang pertama tabel Krejci dan Morgan, kemudian tabel Isaac dan Michael, dan yang terakhir rumus Lovin. Ini yang paling, bukan yang paling banyak, tapi memang yang paling sering saya temui itu ya 3 rumus ini, 3 tabel ini. Tabelnya seperti apa? Saya di sini hanya menuliskan tabelnya Krejci dan Morgan gitu ya. Nanti yang Isaac dan Michael kemudian rumus Lovin nanti bisa teman-teman cari sendiri, banyak di buku penelitian, metodologi penelitian. Nah, itu menentukan ukuran sampelnya itu sudah ada aturannya semua. Misalkan tabel Krejci dan Morgan gitu ya, populasinya 10, ya sampelnya 10. Populasinya 220, sampelnya 140. Populasinya 1200, sampelnya 291. Ini sudah ada rumusnya, gampang kalau Krejci dan Morgan. Tabel Isaac dan Michael juga hampir mirip seperti ini. Ini teman-teman bisa nyari sendiri. Yang membutuhkan hitung-hitungan itu rumusnya Slovin gitu ya. Jadi dihitung, misalkan jumlah populasi ada 125, kemudian tingkat kesalahan adalah 5%. Nah, tingkat kesalahan itu ada 3 ya teman-teman. 1%, 5% atau 10%. 10% itu maksimal. Misalkan kembali ke rumus Slovin, jumlah populasi 125, tingkat kesalahan yang dikehendaki, yang diinginkan itu 5%. Nah, rumusnya itu adalah N. N kecil itu berarti sampel, kemudian N besar berarti populasi. Jadi dari 125 ini ketemu sampelnya itu 95. Ini rumusnya Slovin. Ini rumusnya seperti ini sama. Tinggal nanti mengganti populasinya jumlahnya itu berapa. Untuk tabel Isaac dan Michael nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kalau tidak mau nyari buku ya di Google banyak. Nah, kesalahan sampling. Ini kesalahan-kesalahan yang umum gitu ya. Kesalahan yang pertama, kesalahan cakupan gitu. Kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerangka sampel ya. Karena mungkin peneliti itu tidak tahu dengan jumlah populasinya atau tidak tahu dengan karakteristik populasinya gitu ya. Jadi asal memilih sampel gitu ya. Sehingga mungkin ada kelompok populasi yang tidak terwakili. Misalkan meneliti tentang prestasi siswa di Kabupaten Kudus gitu ya. Jadi dari 8 kecamatan ya, 8 kecamatan ya Kudus. 8 kecamatan di Kabupaten Kudus itu ternyata Kecamatan Undaan itu tidak diambil sampelnya gitu ya. Didiskriminasi. Jadi hanya 7 kecamatan yang diambil. Nah, ini bisa jadi karena peneliti itu tidak tahu kalau ada Kecamatan Undaan gitu ya. Atau ya itu karena peneliti tidak tahu sehingga ada elemen sampel yang tidak diikutkan, yaitu dari Kecamatan Undaan tadi. Nah, di sini yang benar peneliti menyeleksi sendiri dengan memiliki daftar sampel yang telah tersusun. Jadi kalau misalkan terkait dengan sekolah di seluruh Kabupaten Kudus, ya minimal peneliti itu punya daftar sekolah yang ada di Kabupaten Kudus dari masing-masing kecamatan gitu ya. Jadi dari
Kecamatan Bae itu ada berapa sekolah, Kecamatan Undaan berapa sekolah, Kecamatan Kudus Kota berapa sekolah, dan seterusnya. Dari situ kemudian peneliti itu menyeleksi sendiri, dari Undaan nanti sekolah ini, dari Bae sekolah ini gitu. Kesalahan sampling, tidak memperkirakan nilai populasi, jadi tidak mau tahu dengan jumlah populasinya itu berapa. Nah, yang benar peneliti menyeleksi besarnya sampel dari populasi yang mungkin bisa diseleksi. Kesalahan pengukuran, tidak berdasarkan pertimbangan teoritis gitu ya. Jadi yang penting sesuka-suka saya gitu ya. Yang sesuka-suka saya itu dalam pengukuran sampelnya gitu, tidak menggunakan tabel tadi itu loh. Jadi kalau tidak menggunakan tabel yang sudah baku ini, itu berarti bisa jadi nanti akan terjadi kesalahan pengukuran. Maka analisis datanya nanti itu juga salah. Kemudian harusnya yang benar peneliti menggunakan instrumen yang baik, jelas, tidak ambigu, baik pertanyaan maupun pilihan jawaban. Jadi instrumennya itu baik, instrumen pertanyaannya baik, atau tidak ambigu. Jadi ketika kemarin sudah saya jelaskan ketika membuat definisi operasional, jadi dari variabel kemudian diturunkan menjadi indikator, dari indikator itu diturunkan dalam bentuk item-item pertanyaan dalam angket. Nah, itu item pertanyaannya itu tidak lagi teoritis, tidak lagi konseptual, tapi sudah teknis gitu ya. Menggunakan WHO, menggunakan kalimat tanya yang benar gitu ya, atau menggunakan pernyataan yang tidak ambigu, tidak memunculkan tafsir ganda gitu. Kemudian kesalahan non-response, kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya masukkan responden yang merespon dan juga responden yang tidak merespon. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah peneliti menggunakan prosedur administrasi yang ketat. Jadi tadi pentingnya peneliti itu tahu jumlah populasi dan sampel dia seperti ini. Jadi dari populasi jumlahnya berapa, diambil sampelnya berapa, kemudian dari sampel itu yang memberikan respon itu berapa, itu peneliti harus tahu. Nah, maka peneliti harus punya daftar yang rigid ya, daftar yang baik gitu ya, dari sampelnya itu namanya siapa gitu ya. Kemudian nomor, kalau itu di sekolah ya nomor absennya itu berapa, dan seterusnya. Ini harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Baik, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di WA Group. Semoga ada respon dari teman-teman semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.